From hero to zero. Itulah yang pantas disebutkan kepada Manchester United yang sekarang sedang terseok-seok untuk menghindari zona degradasi dan harus membuang 8 pemain ini demi membangkitkan kembali Setan Merah. Saksikan selengkapnya di Zona Bola Update. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim mengukir tinta hitam dalam sejarah juru taktik di Old Trafford, menyusul kekalahan anak-anak asuhnya dari Newcastle United. Bermain di hadapan publik sendiri di Old Trafford, Rasmus Hojlund dan kawan-kawan dipermalukan oleh The Magpies 2-0. Hasil ini membawa Manchester United menduduki peringkat ke-14 klasemen sementara Premier League dengan perolehan hanya 22 poin dari 19 pertandingan. Setan Merah tercatat sudah kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut sejak memetik kemenangan dramatis 2-1 atas rival sekotanya City. Tak hanya berdampak negatif buat tim secara keseluruhan, torehan menyedihkan ini membuat Ruben Amorim memiliki rekor manajerial terburuk dalam sejarah MU. Hal itu lantaran juru taktik Portugal sudah kalah 5 kali dari 8 pertandingan liga pertamanya sejak bertugas di Old Trafford, menggantikan Erik ten Hag. Sejauh ini, cuma ada 2 manajer selain Ruben Amorim yang sempat mencatatkan rekor buruk. Dia adalah Aha Albout pada Oktober 1892 serta John Chapman pada Desember 1921. Belum lagi dari segi statistik gol, tim besutan Amorim juga semeraut. Manchester United sudah kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan di semua kompetisi sejak era kepemimpinan pelatih Portugal. Meski dia semula didatangkan dengan tujuan mendongkrak performa skuad yang membeli bersama Erik ten Hag. Sebelumnya, Ruben Amorim juga sempat berbicara terkait potensi tim racikannya terdegradasi sebagai buntut dari penampilan buruk mereka musim ini. Juru taktik Portugal terang-terangan mengakui ia dan anak asuhnya berada dalam posisi kurang baik dan tengah berjuang dari zona degradasi. Itu sangat jelas dan kami harus berjuang, ucap Amorim. Man United menggelontorkan lebih dari 21 juta euro untuk menentangkan Amorim, 10 juta euro untuk pesangon ten Hag, dan 11 juta euro untuk membebaskan Amorim dari kontraknya bersama Sporting. Pelatih asal Portugal itu bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya rentetan hasil buruk. Amorim punya waktu kurang dari seminggu untuk mentransfer ide bermainnya kepada para pemain sebelum Man United bertemu sang rival bebuyutan dan pemimpin klasemen Liga Inggris saat ini, Liverpool, yang juga pernah mempermalukan The Red Devils 7-0 di Anfield pada 2023. Kekalahan demi kekalahan yang diraih oleh tim berjuluk Red Devils membuat geram para pendukung juga mantan pemain. Gary Neville menyebut mantan timnya terburuk di Liga Inggris. Apa yang disampaikan oleh Gary Neville sesuai fakta. Manchester United kalah dalam 6 laga di Desember 2024. Kekalahan terbanyak dalam 1 bulan sejak September 1930. Dan saat itu, anak asuh Ruben Amorim itu hanya unggul 7 poin dari zona degradasi. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengatakan bahwa tim berjuluk Setan Merah tidak akan berburu pemain di bursa transfer Januari 2025. Ia mengaku masih melihat kebutuhan tim untuk mengarungi sisa kompetisi musim ini. Kami tidak memiliki kemungkinan mendatangkan pemain pada Januari. Saya tidak tiba di sini untuk menghabiskan banyak uang dan mengubah tim. Anda tahu situasinya, jadi tidak ada guna membicarakannya, kata Ruben Amorim. United dilaporkan tidak memiliki anggaran untuk memperkuat kedalaman skuad mereka di jendela transfer musim dingin ini. Setan Merah setidaknya harus menjual sejumlah pemain untuk bisa membeli pemain, karena saat ini mereka di ambang batas maksimal aturan transfer financial fair play. Di bursa transfer musim panas lalu, MU telah jor-joran menghabiskan total 240 juta euro untuk membeli 5 pemain di bawah arahan Erik ten Hag kala itu. United membeli Delay, Yoro, Ugarte, Mazraoui, dan Zirkzee. Klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut memperoleh pendapatan sebesar 103 juta euro usai menjual pemain seperti Scott McTominay, Greenwood, Wan Bissaka, Willy Kamuala, Mejbri, Pocono Pelistri, hingga Donny van de Beek. Dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pergerakan di bursa transfer Januari mendatang, pelatih asal Portugal tersebut harus mencari solusi alternatif untuk memperkuat kedalaman skuad agar bisa bersaing hingga akhir musim mendatang. Ruben Amorim harus membuat keputusan berani untuk membersihkan Deadwood di ruang ganti Manchester United dengan melepas pemain-pemain yang tidak lagi memberikan kontribusi signifikan. Amorim dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk membawa klub kembali ke puncak. Era baru ini membutuhkan kesabaran,
Tetapi dengan langkah yang tepat, kebangkitan United bukanlah hal yang mustahil. Berikut 8 pemain yang disarankan untuk segera dijual agar United dapat terhindar dari zona degradasi. Marcus Rashford. Rashford adalah produk Akademi United yang telah menjadi bagian dari tim utama selama 9 musim. Namun, inkonsistensinya menjadi masalah besar setelah musim luar biasa pada 2022-2023. Performanya kembali merosot. Keputusan mempertahankannya di starting 11 sering menghambat ritme tim. Dan Rashford kini terlihat seperti pemain yang sudah melewati masa terbaiknya. Menjualnya di jendela transfer adalah langkah logis. Manajemen MU dikabarkan ingin menyingkirkan Rashford karena beban gajinya yang tinggi. Namun, Mitten memantah kabar tersebut. Ia menyebut bahwa sang pemain sudah bermasalah dengan semua manajer MU dan Amorim memutuskan mengambil langkah tegas padanya. Amorim menegaskan fokusnya adalah kepada ide permainan dan perjuangan untuk menghindari degradasi. Sebelum pertandingan, Ruben Amorim menyebut bahwa kembalinya Marcus Rashford ke skuad sebagian besar disebabkan oleh absennya beberapa pemain kunci. Kapten tim Bruno Fernandes menerima kartu merah saat melawan Wolves, sementara Ugarte menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi 5 kartu kuning. Meskipun Rashford menyiarkan kemungkinan hengkang, ia tetap memperlihatkan rasa cintanya kepada klub. Ketika ditanya apakah ia akan selalu menjadi bagian dari The Red Devils, Rashford menjawab, ya 100%. Dengan situasi ini, penggemar MU menghadapi ketidakpastian mengenai apakah Rashford akan bertahan di Old Trafford atau memulai pertualangan baru di tempat lain. Namun, bagi Amorim, fokus utamanya tetap ada di kebutuhan tim di lapangan, bukan spekulasi individu. Juventus dikabarkan telah menolak kesempatan untuk mendatangkan Marcus Rashford. Pihak Setan Merah sangat berhasrat membuang Rashford dalam waktu dekat ini. Bahkan, transfer peminjaman pun siap dijamani kubu Man United. Namun, mereka gagal meyakinkan Juve untuk membawa Rashford sehingga dari Old Trafford. Casemiro. Meski sempat menjadi pemain terbaik dalam beberapa laga, performa Casemiro secara keseluruhan telah menurun drastis. Pada usia 33 tahun, ia kesulitan mengikuti tempo permainan, sering kehilangan bola dan menjadi titik lemah dalam tim. Dengan minat dari klub-klub Liga Pro Saudi, United sebaiknya memanfaatkan peluang ini untuk melepasnya dan mengembalikan sebagian besar investasi mereka. Casemiro, yang dulu dianggap sebagai satu di antara gelandang bertahan terbaik di dunia, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di MU. Bersama Eriksen, Casemiro tak mampu mengimbangi tempo permainan gelandang Newcastle. Kelemahan ini membuatnya tidak lagi menjadi sosok andalan di lini tengah MU, terutama dengan tuntutan permainan yang makin cepat di era pelatih Ruben Amorim. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Casemiro dapat meninggalkan MU pada bursa transfer musim dingin. Gelandang asal Brazil itu sedang mempertimbangkan taruhan dari klub-klub besar Liga Pro Saudi, termasuk Al Nassr. Jika transfer ini terjadi, akan menjadi langkah penting bagi kedua belah pihak. Casemiro dapat merasakan lingkungan baru dengan tekanan yang lebih rendah sambil tetap mendapatkan gaji yang besar. Sementara itu, MU bisa mengurangi beban gaji yang signifikan dan membuka peluangnya untuk merekrut gelandang bertahan baru yang lebih sesuai visi jangka panjang klub. Christian Eriksen. Eriksen yang sudah melewati masa puncaknya selalu kesulitan menghadapi lini tengah Magpies yang tangguh, seperti yang terjadi sejak awal. Neville merasa bingung melihat Casemiro dan Eriksen berpasangan di lini tengah Manchester United. Trio Newcastle beberapa kali menerobos di lini tengah, terutama di babak pertama yang penuh semangat dari The Magpies. Neville menambahkan, meskipun pemain Denmark dan rekan setimnya dari Brazil tersebut telah menikmati karir yang luar biasa, mereka tidak seharusnya menjadi dua gelandang utama Setan Merah. Victor Lindelof. Victor Lindelof tiba di United dengan ekspektasi besar, tetapi tidak pernah benar-benar memenuhi potensinya. Selama 3 musim terakhir, ia lebih banyak menjadi pemain cadangan, kalah bersaing dengan Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, dan bahkan Jonny Evans. Bintang seharga 31 juta euro itu diperkirakan akan mengucapkan selamat tinggal kepada Setan Merah pada tahun 2025 dengan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni. Ada beberapa hubungan antara Leicester dan Lindelof karena apresiasi Ruud van Nistelrooy. Tetapi sumber menjamin bahwa tidak ada perbincangan yang sedang berlangsung dan mungkin bek Swedia itu akan mencari klub yang berbeda ketika saat meninggalkan Man United. Diogo Dalot. Diogo Dalot telah 6 musim bersama United, tetapi kontribusinya masih jauh dari memuaskan. Dalot sering membuat kesalahan, baik saat menyerang maupun bertahan. Dengan usia 25 tahun, ia masih memiliki nilai jual tinggi, terutama setelah sempat dikaitkan dengan Real Madrid. United harus segera melepasnya sebelum nilainya semakin menurun.
Klub La Liga tersebut disebut-sebut menawarkan nilai sebesar 41 juta euro untuk klub Portugal itu. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mungkin harus membuat keputusan besar jika ingin membawa Dalot ke Santiago Bernabeu. Beberapa pemain yang mungkin ditawarkan dalam kesepakatan ini adalah mereka yang memiliki potensi tinggi, tetapi kurang mendapatkan waktu bermain reguler. Diskusi antara kedua klub dapat menghasilkan salah satu transfer terbesar di bursa mendatang. Dengan potensi pertukaran pemain, baik United maupun Madrid memiliki peluang untuk saling memperkuat squad mereka masing-masing. Mason Mount baru bergabung pada 2023, tetapi karirnya di United telah terganggu oleh cedera. Dari 25 penampilannya, kontribusinya sangat minim dengan hanya 1 gol dan 1 assist. Selain itu, keberadaannya di tim sering membuat United tampak tidak seimbang. Dengan gaji tinggi dan performa yang tidak sebanding, United harus mempertimbangkan untuk menjual Mount secepat mungkin. Luke Shaw adalah bek kiri berbakat, tetapi karirnya terus dibayangi oleh cedera. Dalam 10 musim di United, pada musim ini ia belum bermain sama sekali. Dengan kontrak hingga 2027, United perlu mencari cara untuk melepasnya, baik melalui penjualan ataupun pemutusan kontrak. Muncul nomor baru, Napoli dengan pemain MU. Conte diklaim menginginkan bek kiri MU, Luke Shaw. Meski sedang diganggu cedera, Conte yakin Shaw akan berguna dan sukses di Napoli. Sejak musim 2023-2024, Shaw lebih banyak absen membela MU akibat serangkaian cedera. Saat ini, pemain nasional Inggris itu juga sedang cedera betis. Shaw menderita 3 cedera berbeda di tahun 2024 ini, dari otot, lutut, hingga betis. Peluang Napoli mendapatkan Shaw terbuka lebar di Januari 2025. Manajer MU, Ruben Amorim, kabarnya juga tak terlalu menyukai Luke Shaw dan memilih merekrut bek sayap baru untuk penyuksesan formasi 3-4-3. Posisi bek kiri MU saat ini sedang jadi masalah serius. Amorim tak bisa memainkan Shaw karena sering cedera, sedangkan Tyrell Malacia belum kembali ke bentuk permainan terbaiknya usai cedera panjang sejak musim lalu. El Ghazi mungkin ini keputusan berat untuk Manchester United, harus melepas seorang GOAT. Anthony didatangkan dengan harga 85 juta euro, tetapi performanya jauh dari harapan. Ia hanya mencetak 2 gol dalam 56 penampilan di Liga Inggris setelah debutnya yang menjanjikan. Anthony sering membuat serangan United terhenti karena keputusan yang lambat dan kurang cerdas. Dengan nilai pasar yang terus menurun, United harus segera menjualnya, meskipun opsi yang tersedia mungkin terbatas. Ada tawaran masuk untuk Anthony dari Spanyol. Real Betis dilaporkan berminat pada sang winger. Manuel Pellegrini dikabarkan butuh winger dinamis untuk timnya. Pasalnya, produktivitas gol timnya belakangan ini relatif rendah. Ia butuh winger yang bisa membuat lini serangnya lebih hidup, dan ia menilai Anthony bisa memainkan peran itu. Menurut laporan tersebut, Real Betis sudah mengajukan tawaran ke MU untuk transfer Anthony. Mereka dilaporkan mengajukan tawaran peminjaman selama 6 bulan terhadap sang winger. Tidak disebutkan detail apakah ada klausul pembelian permanen dalam kontrak sang pemain. Namun, Real Betis mengajukan agar mereka hanya menanggung separuh gaji Anthony. Selebihnya ditanggung oleh MU. Jadi, mereka sedang menego MU agar mau menerima tawaran mereka itu. Agen Anthony baru-baru ini mengutarakan secara terbuka bahwa mereka akan ikut keputusan MU. Jadi, itulah 8 pemain yang harus dilepas Manchester United jika ingin mengurangi performa buruk tim dan mengurangi gaji tim. Terima kasih menonton, sampai jumpa lagi di berita selanjutnya.